Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube Aji Suraji. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ulasan ada suatu objek ruas jalan di mana jalan tersebut banyak tikungan dan menurun. Tentunya ini rawan terhadap kecelakaan dan bisa disebut dengan daerah rawan kecelakaan atau black spot ya. Adapun materi yang ingin kami sampaikan di sini itu nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan, tikungannya seperti apa, kemudian turunannya seperti apa, kemudian situasi di sekitarnya seperti apa akan kami sampaikan dan saya ulas. Kemudian dilihat sarana dan prasarana seperti apa, seperti rambu dan marka, sebenarnya seperti apa sih kondisinya. Nah, kemudian yang menarik, di bagian akhir dari tayangan ini juga saya sampaikan tentang bagaimana sebenarnya usulan atau langkah-langkah untuk melakukan perbaikan pada ruas jalan ini dengan harapan tentunya jalan lebih berkeselamatan. Silahkan dilihat tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan di sini tentang bagaimana kondisi jalan, di mana jalan ini dalam kondisi banyak tikungan dan menurun, sehingga saya berikan nama awas banyak tikungan dan menurun. Bisa dilihat di sini, di mana kendaraan lalu lalang cukup padat, memang lalu lintas relatif sepi ya. Barangkali mungkin jam saat mengambil video juga bisa, tapi kalau pagi mungkin ini agak siang sekitar jam 10-an. Di sini terlihat kondisi lantas, ya, ini ada tikungan ganda, ini pasti HP ini belok kanan, kemudian belok kiri dan seterusnya. Kurang lebih sepanjang sekitar 600 meter. Ini kondisi seperti ini menjadikan pengendara terlena dengan keadaan geometrik jalan yang membahayakan. Jadi, nah ini ada suatu sepeda motor menyiap melampaui garis atau marka pemisah lajur atau pemisah arah. Ini jadi marka kuning ini sebenarnya sudah dipasang oleh Bina Marga yang menandakan bahwa kendaraan tidak boleh menyiap dengan melampaui batas marka pemisah lajur, karena memang di sini rawan terjadi kecelakaan dan ini kita ambil memang black spot ini ya. Jadi tadi terlihat kendaraan sedang melintas dengan melampaui marka, kemudian ada penyeberang. Nah, ini jarak pandangnya juga terbatas. Jarak pandang menyiap maupun jarak pandang mendahului juga sangat terbatas ya. Sehingga kalau di sini ada penyeberangan jalan, walaupun ini tidak terlalu ramai tapi bisa membahayakan ya. Oke, dari sini bisa kita lihat, nah ada sebuah kendaraan sepeda motor, dia memotong putar balik. Ini untung lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Kalau ramai ini bisa membahayakan. Nah, kita ambil lokasi ini memang lokasi black spot, sering terjadi kecelakaan ya. Dilihat di sini, mulai dari awal video tadi sampai di sini belum nampak ada rambu-rambu yang mengarahkan tentang ada belokan, ada tikungan, ada turunan yang menurun dan seterusnya. Nah, ini memang agak minim marka ini lintasan ini. Oleh karena itu menurut saya memang merasa terpanggil untuk memberikan ulasan komentar di sini. Ya, kebetulan saya untuk objek ini menjadi salah satu konsultan yang namanya uji laik fungsi jalan. Dari uji laik fungsi jalan untuk jalan nasional, salah satu ruas yang menjadi objek yang diteliti adalah di ruas jalan Kuningan Majalengka, sehingga
kami menemukan lokasi ini yang menurut saya lokasi yang perlu diperhatikan ya. Ini nampak, ini ada tikungan, harusnya di depan sana adalah marka atau rambu chevron yang mengarahkan bahkan akan belok ke kiri, kemudian dilarang menyiap dan lain sebagainya. Ini tidak nampak sama sekali ruas ini. Ini yang menurut saya kalau diaudit terhadap perlengkapan jalan memang ini terlalu banyak terkait menyangkut marka ya. Kalau kondisi perkerasannya saya pikir ini kayaknya relatif baru dilakukan pengaspalan. Tapi kalau rambu, mestinya kan rambu itu tidak terkait dengan pekerjaan jalan. Sebelumnya mestinya sudah ada, tapi ini sangat minim sekali rambu. Kita lihat arah turun ini sangat minim sekali, padahal di situ tampak ada tikungan balik, kemudian kondisi medannya menurun. Nah, inilah berbahaya dan memang menurut laporan dari kepolisian dan penuturan warga di lokasi ini sering terjadi kecelakaan. Ya, mungkin ini mulus ya, memang jalannya enak ya, tikung-tikungan nurun tapi enak sehingga kalau tidak menyadari ini akan menjadi sumber terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, menurut saya untuk pembenahan ke depan perlu diperhatikan. Nah, nanti di ulasan bagian akhir akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya komentar terhadap ini dan apa usulan penanganannya. Oke, silahkan disimak untuk ulasan berikutnya. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melakukan ulasan terhadap video yang sudah ditayangkan tadi, di mana judulnya adalah Awas, Jalan Menurun dan Banyak Tikungan. Ya, tentunya ini menarik ya, judulnya saja sudah pakai awas. Nah, itu ya. Lalu apa sebenarnya fakta yang dari video tadi sudah kita tayangkan? Pertama, bahwa ruas jalan ini adalah jalan nasional, artinya bahwa spesifikasinya lebih tinggi dengan kelas jalan kolektor primer, lebar jalan sekitar 7 meter, bahu jalannya kurang lebih 1 meter, variatif kanan kiri. Kemudian kondisi perkerasan jalan aspal, ya berarti perkerasan lentur. Kemudian secara umum kondisi perkerasan juga sudah cukup bagus. Marka tengah pemisah arah warna kuning juga sudah terpasang dengan bagus. Kemudian pada sisi kanan kiri juga sudah ada marka tepinya sehingga sudah jelas batas roadway-nya, jalan untuk lalu lintas kendaraannya. Kemudian kondisi medan ya ini perbukitan naik turun ya, ini yang menarik. Memang kita tidak bisa melawan alam ya, karena kondisi perbukitan itu ya begitulah adanya. Allah telah memberikan anugerah kemanfaatan bagi manusia apapun kondisinya ya, termasuk perbukitan ini ya. Kemudian konsekuensinya karena perbukitan berarti kondisi alinemennya adalah banyak tikungan dan banyak tanjakan. Inilah yang menarik untuk kita simak. Selanjutnya tentang perlengkapan. Nah, ini yang tadi setelah kita tinjau bagaimana kondisinya di sini, di mana kondisi perlengkapan jalannya memang secara umum rambu-rambu jalan ya, ini sangat minim sekali, yaitu rambu peringatan di tikungan. Mestinya di tikungan-tikungan ini ada rambu bahwa ini mau masuk tikungan ganda, apa tikungan tunggal dan seterusnya. Kemudian rambu peringatan turunan atau tanjakan juga tidak nampak di dalam ruas ini ya. Nah, ini menurut saya kekurangan yang ada di dalam ruas ini. Rambu dilarang menyiap di tikungan. Mestinya kalau bentuknya berkelok-kelok ini ya supaya lebih berkeselamatan ya perlu ada rambu di mana tidak boleh menyiap. Tapi sebenarnya dari segi marka sudah jelas ya, bahwa ini markanya penuh. Berarti lalu lintas yang searah tidak boleh menyeberang, menginjak marka yang
sehingga melintasi di jalur yang berlawanan. Nah ini, tapi ini kan baru di marka, mestinya diperkuat dengan adanya rambu. Kemudian berikutnya di tikungan ini mestinya ada rambu chevron, ada seperti panah itu kayak bengkoknya pangkatnya tentara itu ya, biasanya yang bengkok itu. Nah itu untuk mengarahkan bagaimana pengguna jalan, pengemudi dari jauh sudah tahu kalau jalan ini mau menikung apakah kanan maupun ke kiri ya. Bahkan kalau tikungan tajam dan panjang bisa lebih dari satu rambu. Tapi kalau pendek cukup satu saja, tapi sudah bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna jalan. Rambu batas kecepatan, mestinya oke lah, ruas jalan ini didesain ada kecepatan rencana, misalnya 80 atau 60 km per jam. Apapun, tetapi pada tikungan ini memang tidak boleh kecepatan maksimal desain ini dipergunakan. Kalau menurut saya, harus ada pengurangan kecepatan pada tikungan, entah dibuat 50 atau bagaimana, atau minimal ada rambu hati-hati. Kemudian papan peringatan sering terjadi kecelakaan. Mestinya ada beberapa, kalau memang area di sini sudah area black spot, black area, mestinya ada suatu papan yang memberikan penyadaran kepada pengguna jalan bahwa daerah ini adalah daerah rawan kecelakaan dan sehingga dia bisa berhati-hati, konsentrasi, tidak main HP, fokus di jalan, terus kemudian diperhatikan tidak menyiap dan seterusnya. Itu meningkatkan kehati-hatian termasuk mengurangi kecepatan. Nah, selanjutnya apa sebenarnya? Ya, saya singkat saja langsung mengacu kepada apa tadi yang terjadi kekurangan-kekurangan. Tentunya perlu adanya pemasangan rambu peringatan tikungan, rambu turunan atau tanjakan, rambu menyiap, rambu chevron, kemudian batas kecepatan, kemudian papan peringatan sering terjadi kecelakaan. Nah, sebenarnya secara geometrik ya disesuaikan dengan kondisi alam. Sudah menurut saya sudah cukup bagus. Geometriknya sudah disesuaikan dengan kondisi alam. Tinggal melakukan sedikit sentuhan saja tentang rambu. Menurut saya sudah bisa berfungsi dengan baik ini. Dan itulah para pemirsa suatu evaluasi saya di mana saya sebagai salah satu tim di penyelidikan ini namanya uji laik fungsi jalan ya, sehingga saya memang merasa mempunyai terpanggil untuk bisa mengomentari bagaimana kondisi ruas jalan ini ya. Baiklah para pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan suatu ulasan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.